Mau berkenan? Sudah tahu caranya. Matikan daging kita. Tidak ada pilihan lain lagi. Matikan daging kita supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Kalau kita hidup dalam daging terus-menerus, maka kita hanya menyenangkan daging kita. Tapi kalau kita hidup menurut roh, maka kita akan berjuang terus untuk menyenangkan Bapa di surga. Jadi kita hanya memilih sekarang, mau hidup mana? Menyenangkan daging kita atau menyenangkan Bapa di surga? Kalau kita mau menyenangkan daging kita, hiduplah berdasarkan apa yang daging kita inginkan. Beri makan terus, maka kita akan menyenangkan daging kita, menguatkan daging kita. Tapi kalau kita mau menyenangkan Bapa di surga, kita harus memberi makan manusia rohani kita, hidup berdasarkan apa yang roh Allah inginkan. Sadarilah, hidup kita ini yang sudah ditebus adalah milik Bapa di surga, bukan milik kita lagi. Karena kita sudah dibeli dan dibayar lunas. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia mengampuni kita, Dia menebus segala dosa kita. Ya, kita disucikan, kita dikuduskan. Tetapi setelah itu, buktikan bahwa memang kita layak untuk dikuduskan. Buktikan bahwa memang kita layak untuk menerima kasih karunia itu. Jangan sampai justru kita hanya mencari berkenan terhadap orang lain yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Tapi kita harus berjuang bagaimana berkenan di hadapan Bapa. Roma 8 ayat 8 berkata begini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Allah, kata lainnya kita jangan hidup di dalam daging. Kalau kita mau berkenan kepada Allah, kita harus menyingkirkan keinginan-keinginan daging. Hawa nafsu, kesombongan, kecongkakan, merasa paling benar, merasa paling pintar. Ini yang harus kita matikan. Mau berkenan? Sudah tahu caranya. Matikan daging kita. Tidak ada pilihan lain lagi. Matikan daging kita supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Tidak mungkin kita mau dua-duanya. Ada kan yang berpikir begini, saya mau hidup di dunia ini, tetapi saya juga mau bahagia. Saya mau menikmati. Saya mau enak-enakan saja. Ingat, kita harus berusaha untuk menyenangkan Bapa. Buktikan kita layak menerima kasih karunia itu. Buktikan memang kita dipilih. Banyak orang dipilih tapi dia tidak membuktikan bahwa dirinya pantas untuk dipilih. Banyak orang yang merasa dia diselamatkan tapi dia tidak pernah membuktikan dalam perilakunya dia menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita hidup dalam daging terus-menerus, maka kita hanya menyenangkan daging kita. Tapi kalau kita hidup menurut roh, maka kita akan berjuang terus untuk menyenangkan Bapa di surga. Jadi kita hanya memilih sekarang, mau hidup mana? Menyenangkan daging kita atau menyenangkan Bapa di surga? Kalau kita mau menyenangkan daging kita, hiduplah berdasarkan apa yang daging kita inginkan. Beri makan terus, maka kita akan menyenangkan daging kita, menguatkan daging kita. Tapi kalau kita mau menyenangkan Bapa di surga, kita harus memberi makan manusia rohani kita, hidup berdasarkan apa yang roh Allah inginkan. Sadarilah, hidup kita ini yang sudah ditebus adalah milik Bapa di surga. Bukan milik kita lagi. Karena kita sudah dibeli dan dibayar lunas dengan darahnya. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita mengaku bahwa kita milik Kristus, maka pastikan kita memiliki Roh Kudus dalam hidup ini. Kita harus berjalan dalam kehendak-Nya. Tidak lagi memikirkan dan mementingkan daging kita, tapi kita memikirkan apa yang Bapa inginkan untuk kita lakukan. Rasanya berat ya? Rasanya sukar ya? Tetapi tidak cara lain lagi. Kalau kita hidup berdasarkan daging kita, maka pada akhirnya kita akan dimiliki oleh dunia ini. Tapi kalau kita hidup dari roh, kita akan dimiliki oleh Bapa. Mari, sadarlah. Kalau kita hidup dengan cara dunia, kita hidup fokus kepada keinginan daging kita, wajah kita lama-kelamaan akan menjadi sama
seperti dunia ini. Tetapi kalau kita hidup menurut apa yang Roh inginkan, pada akhirnya kita berjuang, kita menunjukkan bahwa wajah kita serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa dampaknya kalau kita wajahnya mirip dengan dunia ini? Ingat, kalau wajah kita mirip dengan dunia ini, maka kita akan tertinggal di dunia ini. Kalau kita tertinggal di dunia ini, maka kita akan ditelan oleh api kekekalan. Karena bumi ini akan hancur. Ingat, langit dan bumi yang sekarang ini akan punah dan binasa. Makanya Tuhan menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana nanti kita hidup di sana, dan Tuhan Yesus yang menjadi tahtanya, memerintah, menjadi rajanya di sana. Kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau masuk di tempat yang di sana nanti, hiduplah berdasarkan apa yang Roh inginkan. Jangan hidup berdasarkan apa yang daging kita tuntut, apa yang daging kita inginkan. Kita harus berjuang mulai saat ini. Jangan lagi kita memenuhi keinginan daging. Karena pada akhirnya kita akan menjadi sama dengan dunia ini. Kita akan punah dan masuk dalam api yang kekal. Kalau kita mau masuk langit yang baru dan bumi yang baru, maka kita harus dapat hidup berdasarkan apa yang Roh inginkan. Ketika kita bisa berkenan di hadapan Bapa, ingat, kita pun menjadi miliknya. Kita tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Sadarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa mematikan perbuatan daging kita. Kita harus dapat menyangkali perbuatan daging kita terus menerus. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dikatakan, jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Melalui Roh kita dimampukan. Kita mau tunduk, kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Kalau kita tidak pernah menyadari, kalau kita terus hidup menurut daging kita, maka kita akan mati. Mati di sini bukan sebatas kita mati dari hidup di dunia ini, tetapi mati di sini kita akan masuk pada kematian kekekalan. Kita akan mati selama-lamanya berada di dalam api yang kekal. Mau? Mau seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus sadar perbedaan antara kita hidup menurut daging dan hidup menurut Roh. Kalau kita hidup menurut daging, pasti kita harus sadar daging ini menyeret kita, menuntut kita, membawa kita masuk kepada kematian kekekalan. Tetapi kalau kita hidup menurut Roh, Roh ini akan mematikan perbuatan daging dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya kita akan terbebas dari kematian kekekalan. Kita akan masuk di mana, di tempat yang Tuhan janjikan, di langit yang baru dan bumi yang baru. Sadarilah, kita harus menjadi anak Allah yang sah, bukan anak Allah yang sembarangan, bukan anak-anak Allah yang sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menjadi anak Allah yang sah, lakukanlah seperti apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan ini. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sekarang, benar, Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menjadi anak Allah? Atau cuma slogan di dalam mulut kita? Aku anak Allah, aku anak Allah. Apa buktinya? Buktinya jelas dikatakan kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara dipimpin oleh siapa? Roh Allah atau daging kita? Ayo kita mengkoreksi diri. Ayat 15 berkata begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ingat, kita tidak lagi diperbudak oleh dunia ini. Makanya kita harus taat dan tunduk kepada Roh Allah, supaya kita tidak lagi hidup dalam perbuatan
atau perbudakan yang berasal dari dunia ini. Karena Roh Allah itulah yang menjadikan kita sebagai anak Allah yang mampu. Kalau kita hidup di dalam Roh Allah, berarti kita harus menunjukkan perubahan-perubahan, ciri-ciri di dalam kehidupan kita. Saat ini, bukan nanti. Kita harus tahu, daging membawa kita tunduk kepada roh perbudakan. Tetapi Roh Allah membawa kita untuk hidup dalam ketaatan bersama dengan Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekaranglah waktunya. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Sekarang waktunya agar kita dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa. Agar kita pada akhirnya dapat berkumpul di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari ubah cara berpikir kita, transformasi cara berpikir kita. Kita harus bisa memilih dan mengambil keputusan. Hidup seturut dan sekehendak berdasarkan Roh Allah, bukan tunduk kepada daging kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.